Beberapa berita penting Timnas Indonesia terbaru hari ini akan kita bahas lengkap di sini. Seperti tentang begitu berpengaruhnya sosok Jay Itzes dalam kemajuan mental para pemain muda Indonesia. Serta ada tren baru yang dilakukan para pemain Timnas Indonesia saat ini. Dan persiapan Piala AFF yang begitu mengejutkan. Sebelum kita ke pembahasannya, tekan like di bawah sebagai bentuk kecintaan kita kepada Timnas Indonesia. Dan mari kita ke pembahasannya. Pertama-tama mari kita doakan sejenak untuk teman-teman kita di wilayah Pelabuhan Ratu Sukabumi yang sekarang sedang mengalami musibah banjir. Semoga teman-teman kita diberi perlindungan Sang Maha Kuasa ya teman-teman. Amin. Terima kasih teman-teman atas waktunya dan mari kita ke pembahasan Timnas Indonesia hari ini. Jay Itzes. Sosok yang penuh dengan jiwa kepemimpinan membuat Jay Itzes sekarang menjadi kapten Timnas Indonesia senior. Kita flashback sejenak saat Timnas Indonesia bersiap melawan Arab Saudi. Jay Itzes berinisiatif mengumpulkan semua pemain dalam satu ruangan. Tujuannya yaitu untuk saling menguatkan dan memotivasi satu sama lain. Dan menguatkan chemistry semua pemain. Hal itu terbukti berhasil. Saat melawan Arab Saudi, para pemain timnas tampil apik dan lebih percaya diri. Bahkan Calvin Verdonk mengatakan bahwa chemistry antar pemain sudah sangat membaik. Tren berkumpulnya para pemain ini ternyata berlanjut ke para pemain muda kita. Melalui arahan Coach Shin Tae-yong Pratama Arhan, ditunjuk untuk mengumpulkan semua pemain dalam satu ruangan. Percis halnya yang dilakukan Kapten Jay Itzes saat jelang melawan Arab Saudi. Dalam momen itu, Pratama Arhan mengatakan tujuan mengumpulkan para pemain selepas selesai latihan adalah untuk saling menguatkan chemistry semua pemain dan memperbaiki segala kesalahan-kesalahan yang ada. Dan tujuan di apa yang akan dituju semua pemain di ajang Piala AFF kali ini. Ya, semoga saja tren ini menjadi tren positif ya teman-teman. Mimin rasa Pratama Arhan bisa kali ya ditunjuk jadi kapten di Piala AFF kali ini. Atau tetap Asnawi yang akan menjadi sang kapten? Yah, kita tunggu saja ya teman-teman. Ngomong-ngomong soal AFF, ada satu nama pemain yang menarik perhatian Coach Shin Tae-yong saat uji coba melawan Bali United kemarin. Yah, pemain itu adalah Detan. Detan adalah pemain muda asal klub PSM Makassar. Saat uji coba melawan Bali United kemarin, sosok Detan sangat menonjol. Pemain ini mempunyai dribbling bola yang sangat baik dan kecepatan yang sangat baik. Hal ini membuat Detan sedikit mendapat perhatian Coach Shin Tae-yong. Seperti yang kita semua ketahui, alasan diturunkannya para pemain muda di ajang AFF kali ini adalah bertujuan untuk regenerasi pemain. Shin Tae-yong juga berkata, jika ada pemain yang bagus, bukan hal yang tidak mungkin pemain itu akan langsung promosi ke timnas senior. Ya, kita lihat saja para pemain ini di ajang Piala AFF 9 Desember mendatang. Piala AFF ternyata juga menarik perhatian media Australia loh teman-teman. Bahkan media asal Australia secara terang-terangan menyebut agar timnas Australia mengikuti ajang Piala AFF, agar ajang Piala AFF naik kasta, dan sekaligus Australia bisa menurunkan pemain-pemain mudanya di ajang Piala AFF seperti halnya yang Indonesia lakukan. Ujar media asal Australia tersebut. Apa teman-teman setuju nih jika Australia bergabung ikut AFF? Komen di bawah ya. Kita bahas berita selanjutnya. Kabar buruk menerpa salah satu punggawa Timnas Indonesia, yaitu Miss Hilgers. Miss Hilgers dilaporkan sekarang sedang mengalami cedera lagi, dan itu cukup serius. Cedera itu kabarnya membuat Miss Hilgers harus menjalankan pemindaian MRI. Apa itu pemindaian MRI? Pemindaian MRI, Magnetic Resonance Imaging, adalah prosedur pemeriksaan medis yang menggunakan gelombang radio dan medan magnet untuk menghasilkan gambar organ, tulang, dan jaringan tubuh. Gambar yang dihasilkan dapat membantu dokter mendiagnosis penyakit, merencanakan pengobatan, dan memantau efektivitas pengobatan. Dalam hal ini, cedera Miss Hilgers akan ditindak serius, mengingat Miss Hilgers sempat mendapat suntikan untuk meredam rasa nyeri yang ia derita, sehingga dia tetap bisa membantu klubnya. Akan tetapi, cara itu hanya bersifat sementara. Alhasil, sekarang Miss Hilgers kembali merasakan nyeri pada pergelangan kakinya, sehingga membuat dia harus menjalani pemindaian MRI. Yuk mari kita sama-sama doakan semoga Miss Hilgers segera diberi kesembuhan ya teman-teman. Amin. Ngomong-ngomong soal Miss Hilgers, kabarnya dia diminati klub La Liga loh teman-teman.
Klub Sevilla dirumorkan berminat mendatangkan bek timnas kita. Wow, keren banget ya sekarang timnas kita teman-teman. Lanjut ke berita selanjutnya. Salah satu anggota DPR terkena sanksi MKD usai sebut tak bangga dengan timnas naturalisasi dan menilai pemain yang dia sebut naturalisasi bukanlah akamsi pada rapat September lalu. Saya jujurnya tidak terlalu bangga dan tidak euforia dengan kemenangan-kemenangan PSSI karena yang main bukan akamsi, ya, anak kampung sendiri. Karena perkataannya tersebut, dia akhirnya diberi sanksi dan meminta maaf melalui sosial medianya, yang bisa teman-teman lihat di layar kaca teman-teman semua. Bung Nuroji, semoga Anda sekarang mulai belajar menjadi wakil rakyat yang baik ya, jangan cuma nyinyir terus. Kesel deh. Lanjut ke berita selanjutnya. Ole Romeni disebut-sebut jadi striker idaman Coach Shin Tae-yong melalui Coach Nova Arianto. Ole Romeni adalah pemain depan yang sangat dinantikan Coach Shin Tae-yong. Ole Romeni diharapkan bisa membuat timnas Indonesia membuat banyak gol dan bisa membuat para pemain depan lainnya semakin matang. Ucap Coach Nova Arianto. Ya, pastinya bergabungnya Bang Ole ini adalah keinginan kita semua. Semoga PSSI dan Menpora cepat memprosesnya ya teman-teman. Jangan sampai telat atau mepet pas mau lawan Australia. Mengingat biasanya kita selalu mepet-mepet terus nih kalau memproses kepulangan pemain-pemain diaspora kita, ya semoga khusus Ole Romeni ini, kalau bisa prosesnya jangan terlalu mepet jelang laga melawan Australia, mengingat 4 laga sisa ini harus dimaksimalkan dengan baik. Ada sedikit informasi tentang bek sangar timnas Indonesia yaitu El Preman atau Justin Hubner. Justin Hubner membocorkan tentang nasibnya di klub Wolves. Dirinya mengatakan bahwa musim ini tak akan bergabung lagi dengan Wolves, dengan alasan tak pernah sekalipun memberi kesempatan kepadanya. Justin Hubner menganggap dirinya adalah bek terbaik. Tentu saja itu hanyalah sarkas belaka dari Justin Hubner. Dia itu memang kelihatannya sangat sombong, tapi aslinya enggak kok teman-teman. Kalian harus kenal Justin deh lewat podcast Sport 77, dia tuh pinter banget anaknya. Ya semoga saja ya Bang Preman kita segera mungkin mendapatkan klub yang lebih baik dan mendapatkan banyak menit bermain. Ya itulah berita seputar Timnas Indonesia hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman, agar kalian selalu tahu tentang perkembangan tim nasional sepak bola Indonesia. Terima kasih atas segala dukungannya, semoga teman-teman diberi kesehatan selalu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.